Jika teman-teman ingin belajar bahasa Arab, khususnya sorof dan uslub, dari awal, dari dasar, secara bertahap, berurutan dan sistematis, silakan buka channel kami yang baru, yakni channel AM Mahya TV. Silakan cari di YouTube, lalu scroll video dari bawah. Silakan simak A1, A2, A3, dan seterusnya, lalu B1, B2, B3, dan seterusnya, C1, C2, C3, dan seterusnya, dan uslub awal 1, uslub awal 2, uslub awal 3, dan seterusnya. Silakan subscribe dan selamat menyimak semua video yang kami tayangkan. Semoga bermanfaat. Bapak Ibu silakan lihat. Kalau ada fiil yang huruf terakhirnya atau lam fiilnya terbuat dari huruf ilat. Ingat huruf ilat tadi? Alif ya atau wawu ya? Saya ulangi. Kalau ada fiil yang huruf lam fiilnya terbuat dari huruf ilat, maka kita kelompokkan ke dalam rumpun keempat. Rumpun keempat. Rumpun keempat adalah fiil yang lam fiilnya terbuat dari huruf ilat. Dan rumpun empat ini juga terbuat dari 3 wazan. Terdiri dari 3 wazan. Yakni wazan 10, wazan 11, dan wazan 12. Lalu apa perbedaan antara wazan 10, 11, dan 12? Mari lihat ke papan tulis, ke whiteboard. Nomor 10 roja. Ini huruf terakhirnya adalah alif. Nah, perhatikan Bapak Ibu semua, kalau ada fiil yang lam fiilnya terbuat dari alif, maka semua fiil itu alifnya adalah berasal dari wawu. Maka roja asalnya adalah rojawa. Alifnya pasti dari wawu, tidak ya. Berbeda dengan wazan, berbeda dengan rumpun 3. Rumpun 3 alifnya di tengah. Ain fiil. Kalau alifnya di tengah, maka alif itu bisa wa, bisa wi, bisa ya. Tetapi kalau alifnya di akhir, maka alif ini hanya satu pilihannya. yakni wa saja. Tidak ada rojawi, tidak ada rojayi. Hanya rojawa. Maka kata sama asalnya apa? Sama yasmu. Samawa. Samawa. Ala Samawa. ala alawa. Sama samawa. Sofa sofawa. Safawa. Sofa sofawa. Jala Jalawa. jalawa. Begitu. Nah, mudorenya juga khusus. Coba lihat nomor 10. Roja yarju. Wawunya menjadi sukun. Wawunya menjadi sukun, tidak doma. Roja yarju. Sama yasmu. Sofa yasfu. Jala Yajlu. yajlu. Da'a Yad'u. yad'u, dan seterusnya. Ini wazan 10. Bagaimana wazan 11? Wazan 11 adalah fiil-fiil yang lam fiilnya terbuat dari huruf ya tetapi tidak berharokat. Dan sebelum ya-nya berharokat fathah.
Masya. Huruf ya-nya tidak berharokat dan sebelumnya fathah. Dan karena huruf ya-nya tidak berharokat dan sebelumnya fathah, maka ya ini berfungsi seperti alif yang memanjangkan fathah sebelumnya. Maka masa ini bacanya adalah masya panjang. Hurufnya seperti ya, tapi fungsinya adalah alif, memanjangkan fathah sebelumnya. Karena huruf ya ini berfungsi seperti alif, maka juga disebut sebagai alif. Tepatnya alif maksuroh. Alif maksuroh. Alif maksuroh artinya alif yang pendek, yang bengkok. Alifnya tidak ke atas seperti roja. Kalau alifnya ke atas itu namanya alif mamdudah. Mamdudah panjang. Sedangkan ini alifnya bengkok ke bawah. Kan alifnya bengkok berarti pendek. Makanya disebut dengan maksurah. Alif ada dua macam dari segi penulisannya. Dari segi penulisan alif ada dua. Ada alif mamdudah yang panjang begini. Ada alif maksurah yang pendek begini. Alif maksurah itu huruf ya yang berfungsi sebagai alif. Gitu. Nah, alif maksurah ini, masya, alif maksurah, nanti masya ketika diubah ke mudhari, maka menjadi yamsi. Masa asalnya adalah masaya. Nah, mudhari'nya menjadi yamsi. Kalau roja, mudhari'nya adalah yarju. Masa yamsi. Masa yamsi. Nah, sedangkan nomor 12 sama dengan 11, sama-sama huruf terakhirnya ya. Tetapi ada perbedaan mendasar. Kalau nomor 11, huruf ya-nya tidak berharokat. Kalau nomor 12, huruf ya-nya berharokat fathah. Ya. Itu perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua, kalau nomor 11, huruf sebelum ya-nya fathah. Kalau nomor 12, huruf sebelum ya-nya kasroh. Rodia. Rodia. Dan ini teman-temannya semuanya banyak. Masing-masing nomor 10, 11, dan 12 ini teman-temannya banyak. Relatif berimbang ya, berimbang. Masya yamsi. Nah, kalau rodia, mudhari'nya menjadi yardo. Rodia yardo. Nasya yansa, dan seterusnya. Silakan Tuan dan Puan tengok muka surat 33 dan 34. Tengok muka surat 33 dulu. Ini ada kata banyak. Nomor 10, teman-temannya roja banyak. Bada. Bada asalnya adalah badawa. Badawi, bada. Dana asalnya danawa. Jala, jalawa. Jalawa, samawa. Nah, bada kalau kita ubah ke fi'il mudhari bagaimana bacanya? Bada, Pada, ya bedu. ya bedu. Dana, Ya denu. ya denu. Jala, Ya jedu. begitu. Selanjutnya silakan tengok muka surat 34, nomor 11. Masa yamsi. Ata ya'ti. Baka Ya beki. ya beki. Bana Ya beni. ya beni. Roa Ya ruwi. yarwi. Jana Ya jeni. ya jini. Hama Ya muhi. yahmi, dan seterusnya. Hama yahmi, dan seterusnya. Nomor 12, rodia ya rodo. Bakia ya bako.
Khosya yakhsha. Khofia Yakh. Ya. Yakhfa. yakhfa. Rokia Yarq. Yarko. yarko. Gosya Yaghsha. yagsha. Yaksha. Yagsha. Balia Yabla. Yabla. balia yabla. Balia yabla. Yabla. Jahia Jahya yajha. yajha. Rowiya Roya yarwa. Rowiya Yarwa. yarwa. Bagus. Nah, sekarang coba Bapak Ibu lihat ke papan tulis lagi. Ini hurufnya apa saja? Oh, Rawa, rawa, oh ya, ya. rawa. Rowiya. Rowiya. Silakan Rowiya. dibaca. Rawiya. Roya. Rowiya atau rowa? Rawiya. Nah, ini boleh rowa, boleh rowiya. Boleh dua-dua. Ada sebagian kata yang bisa di dua-duanya. Bisa nomor 11, bisa nomor 12. Contohnya rowiya sama rowa. Mananya sama tidak? Maknanya tak sama. Mananya beda. Kalau rowa, mananya meriwayatkan, Roya. menuturkan. Misalnya riwayat, hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Bukhari. Itu rowa. Roya. Sedangkan yang bawah rowiya artinya adalah kembung. Tahu kembung Bapak Ibu di sana artinya sama enggak? Sama-sama, Ustaz. Kembung itu banyak minum. Ya, betul. Ya. Karena banyak minum. Bukan karena banyak angin. Nah, kalau rowa, mudorenya bagaimana? Rowa yarwi. Yarab. Rowa, Rawi. Yarmu. masa gimana masa tadi? Masa Saya mesti. Yamsi. Rowa yarwi. yamsi. Berarti rowa, Yarwi. Rawi. Rawi. yarwi. Yarwi. Rowiya, Rowiya iya Ya. yarwa. Yabla. yarwa. Rodia, Yarbo. yardo. Fania, Fania, Yakh. Fonia. Fania. Fania. Bania. Yafna. Yafna. Nah. Nah, nanti kalau Bapak Ibu membaca Arab gundul, kalau nanti Bapak Ibu suatu saat menemukan membaca Arab gundul, menemukan huruf ro, wawu dan ya, bagaimana cara bacanya? Tengok Korina. Pilih yang mana? Tengok konteks ayat. Tengok konteks ayat, betul. Tengok konteks ayat. Tengok konteks ayat. Salah sebut, maaf. Nah, sekarang kalau misalkan gini. Coba simak. Nampak tidak? Nampak Ustaz? Nampak. Nampak. Silakan baca. Zawa. Zawa itu apa? Lawa. Zawa. Baca ini. Zawa Ahmad. Ro, bukan za, ro. Ro. Rawa Ahmad. Rawa Ahmad hadisan atau Rawiya Ahmad? Rowa. Iya. Rawa Rowiya. Ahmad hadisan. Apa artinya? Riwayat hadis Ahmad. Ahmad Oh, meriwayatkan hadis. Hadis. Gitu kan? Sekarang kalau gini. Rowa Ahmad. Rowa Ahmad. Rawi.
apa tidak? Nggak usah nampak-nampak. Rawa. Baca ini. Rawiyah Ahmad. Rawiyah Ahmad ba Ba'ida. Ba'ada. ba'da suwi. Ba'da syurbi. Ba'da surbi. Ba'da Ya. surbi. Ba'da setelah syurbi minum. Minum. Rawiya Ahmad ba'da syurbi. Apa artinya di sini? Ahmad Ahmad. perutnya kembung selepas minum. Sedap. Ahmad kembung setelah minum. Kembung perut. Jadi lihat, tengok konteks ya betul. Tadi Pak Abu Fatih ya. Jadi kalau menemukan huruf gundul, itu kalau bacanya bisa jadi ada dua kemungkinan, maka tengok konteksnya. Lihat konteksnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah selesai. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.